Ya, baik Bapak Ibu, saya izin memulai nggih untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di Advance KMB 1 nih. Dan kemarin sempat kosong 1 minggu dan ini saya akan menyampaikan 2 materi untuk hari ini. Jadi sore dan nanti setelah Isya kita akan materi yang lainnya. Nggih. Baik, seperti biasanya, saya senang kalau kuliah ini sharing artikel saja, saya sharing jurnal, kemudian saya membaca beberapa poin penting seputar jurnal dan nanti bisa harapannya bisa menjadi satu gagasan Bapak Ibu semuanya ketika akan menyusun tesis atau mungkin nanti ketika sudah selesai S2 bisa menjadi satu apa bahan untuk pengembangan layanan yang ada di hospital di Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan di 2 pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang konsep chronic illness, kemudian yang kedua adalah ada di medication adherence ya, bagaimana kita memotivasi pasien untuk taat dengan terapi-terapi yang sudah disampaikan, diberikan di rumah sakit ya. Dan terapi tadi sebenarnya itu terapi yang dia general sifatnya, jadi semua terapi baik itu medikasi atau mungkin terapi-terapi yang dia sifatnya edukasi atau saran dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara tentang medication adherence itu fokusnya lebih luas ya, jadi tidak hanya berpusat pada pengobatan saja, tapi bisa mengarah ke edukasi, kemudian beberapa saran yang disampaikan kepada si pasien tadi ya. Dan kita sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang bisa meningkatkan adherence kepada pasien, gitu, Bapak Ibu semuanya. Baik, di pertemuan ini saya ingin menyampaikan tentang konsep yang namanya uncertainty in illness, Bapak Ibu. Ya, jadi ini konsepnya atau mungkin definisi secara umumnya adalah ketidakyakinan dalam ketidakyakinan ketika pasien dia mengalami sakit seperti itu ya. Jadi ini ada satu teori yang menyampaikan atau fokusnya pada eh, konsep atau bahasan ketidakyakinan atau nggak yakin dengan sakitnya seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Teori review kemudian aplikasi dan juga extension. Nanti akan saya sampaikan ya implementasi contoh di penelitian kemudian nanti harapannya bisa lebih apa namanya menambah wawasan kita terkait konsep di chronic illness Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan ringkasan jurnalnya, ada yang pernah membaca mungkin konsep uncertainty Bapak Ibu. Jadi ini gambaran singkatnya ketidakyakinan dalam sebuah atau ketidakyakinan ketika pasien dia sedang mengalami sakit seperti itu. Mungkin ada yang pernah membaca Bapak Ibu semuanya konsep ini? Ya, Belum, Pak. belum ya. Oke. Baik, ini saya sampaikan saja. Jadi ini ada sebuah teori di keperawatan ya, ini yang judulnya ada uncertainty Bapak Ibu semuanya. Ini bagian dari konsep advanced medical surgical nursing ya. Dan ini menjadi poin penting karena ini lebih banyak fokus di aspek psikologis pasien Bapak Ibu semuanya. Jadi teori ini pada dasarnya dia dibuat oleh Michel Bapak Ibu. Jadi ini penemunya Michel ya dan beliau membuat satu teori yang disebut sebagai uncertainty yaitu. Jadi teori ini dibuat di tahun 1981 ya, di mana mereka melihat di sebagian populasi pasien terutama yang mereka mengalami penyakit kronis atau kanker itu dia mengalami ketidakyakinan ketika dia sakit seperti itu ya. Nah, ini tidak hanya bisa kita lihat di penyakit kanker saja, bahkan di hampir mereka para pasien yang dia sakit kronis itu mereka kadang merasakan ketidakyakinan dengan sesuatu dengan penyakitnya seperti itu. Nah, ini misal membuat satu rumus ya, membuat satu teori di mana ini akan fokus pada aspek ketidakyakinan dari si pasien ketika dia sakit seperti itu. Karena ternyata ketika pasien dia tidak yakin dengan kondisi sakitnya itu bisa mempengaruhi kesembuhan pasiennya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ketika kita menyampaikan, ketika kita melihat pasien-pasien yang dia tidak yakin dengan kesembuhannya, dia tidak yakin dengan kondisi-kondisi yang ada di fisiknya, maka itu mempengaruhi coping pasien dan mempengaruhi kesembuhan dari pasiennya. Sehingga kalau kita sedang di bangsal, kita sedang menangani pasien, jadi kita bisa memberikan satu informasi, memberikan satu apa namanya, satu hal yang itu bisa menambah keyakinan atau kepastian kepada si pasien seperti itu ya. Nah, ini si Michel ini dia menyusun satu teori karena dia melihat beberapa kondisi psikologis dari pasien-pasien yang dia sedang mengalami kanker. Jadi teori ini dibuat ketika
populasi kanker dia meningkat di tempat inisial tadi, sehingga ini menjadi satu apa namanya solusi bagi mereka yang sedang mengalami ketidakyakinan dengan penyakitnya seperti itu Bapak semuanya. Nah, di paper ini disampaikan atau dijelaskan bahwa uncertainty adalah ketidakmampuan ya menentukan makna dari kondisi sakit si pasien tadi kayak gitu ya. Dimana ketika seorang itu dia tidak bisa memaknai kondisi sakitnya, dia bisa mengaruhi outcome dari pasiennya seperti itu. Jadi ketika pasien itu dia tidak yakin dengan sakitnya, tidak yakin dengan hal-hal yang ada di sekitar dia ketika dia sakit, maka itu bisa mengaruhi kondisi sakitnya seperti itu. Ya. Makanya di hospital itu seringkali ada beberapa perawat yang dia fokus menangani di aspek psikologis pasiennya. Dan ternyata ketika seorang itu dia sakit, itu ternyata psikologisnya juga punya punya pengaruh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ketika seorang itu dia sakit, apakah sakit kronis, sakit kanker atau kanker, itu dia pasti akan mengaruhi di aspek psikologisnya seperti itu. Nah, berawal dari situ, si Michelle ini dia membuat satu konsep ya. Ternyata ketika pasien itu dia tidak yakin atau dia tidak begitu ada harapan ketika dia tidak ada satu optimisme dengan penyakitnya, itu dia bisa mengganggu treatment yang diberikan oleh dokter atau mungkin perawat yang ada di hospital seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada beberapa penyebab ya, penyebab yang biasa di apa, yang biasa membuat orang pas itu dia menjadi uncertainty atau tidak yakin seperti itu. Yang pertama adalah diagnosisnya. Jadi ada beberapa kondisi penyakit yang dia memang bisa memicu pasien dia tidak yakin dengan sakitnya seperti itu. Sehingga kadang pasien ketika dia periksa di sebuah poliklinik atau di sebuah rumah sakit, kadang dia tidak yakin dengan diagnosanya seperti itu. Sehingga ketika dia tidak yakin, kadang itu malah menjadi satu apa namanya hambatan untuk pemberian terapi yang ada pada si pasien tadi ya. Gitu. Sehingga dia kadang butuh periksa di tempat yang lain untuk mencari second opinion gitu ya. Makanya di sini ketelitian dalam menganamnesa, kemudian ketelitian dalam mengkaji sebuah keluhan pasien menjadi kunci untuk menumbuhkan rasa certain atau yakin pada pasien tadi seperti itu. Dan kita kalau sedang membawa pasien di bangsal gitu, Bapak Ibu semuanya, itu kita perlu apa ya kejelian dalam mengkaji si pasien tadi. Kira-kira pas itu dia sedang ngeluh apa sih gitu. Jadi baik keluhan itu berkaitan dengan psikologis pasiennya atau mungkin keluhan itu berkaitan dengan aspek fisiknya seperti itu. Sehingga kemampuan tenaga kesehatan dalam mengkaji keluhan pasien itu dia menjadi satu apa namanya faktor yang bisa membuat pasien itu dia yakin dengan kondisinya seperti itu ya. Nah, ini yang pertama jadi aspek diagnosanya. Jadi di sini diagnosa dia lebih ke aspek yang general sehingga kalau kita sebagai perawat kita bisa membuat satu mengkaji kondisi pasien kemudian kita bisa menentukan sebuah apa intervensi atau planning yang dia bisa mengatasi simptom dari pasiennya seperti itu ya. Apalagi sekarang banyak kondisi-kondisi yang dia memang butuh kejelian dalam mengatasi permasalahan pasiennya. Nah, fokus dari si teori ini atau teori Aristotle ini dia pada penyakit kronis Bapak Ibu. Jadi pada penyakit kronis. Sehingga kalau kita mengenali pasien-pasien yang dia kronis, apalagi pasien dengan kanker atau mungkin hipertensi atau mungkin penyakit respirasi itu memang banyak dari mereka yang dia mengeluhkan apa ketidakpastian dengan penyakitnya sendiri. Nah, ketidakpastian itu biasanya dia berkaitan erat dengan sembuh tidaknya Pak si penyakit tadi seperti itu. Ya. Jadi orang dengan kanker kadang nggak yakin ini pastinya ini bisa sembuh nggak sih kankernya seperti itu. Hipertensi pun juga sama, pasien dengan diabetes pun juga sama seperti itu ya. Dan bahkan mungkin saya sudah pernah cerita atau belum ya saya lupa. Jadi sekarang ini sudah ada terapi untuk mengatasi DM tipe 1. Jadi DM tipe 1 yang dulu bertahun-tahun itu dia belum ada treatmentnya, itu sekarang sudah ada pengembangan treatment dengan cangkok sel seperti itu ya. Nah ini dengan adanya inovasi ini sebenarnya bisa menambah keyakinan bagi pasien yang dia kena DM tipe 1 untuk bisa menumbuhkan harapan, Bapak Ibu semuanya, menumbuhkan harapan gitu ya. Jadi banyak dari pasien-pasien kita yang ada di hospital itu dia ini apa dia kadang pesimis ya, pesimis karena dia mengalami uncertainty, dia mengalami ketidakyakinan ya, ketidakmampuan untuk melihat kondisi penyakitnya secara utuh seperti itu. Ya. Kadang penyakit-penyakit yang dia bisa disembuhkan itu kadang pasien malah menganggap itu suatu hal yang tidak bisa disembuhkan sehingga itu malah mengganggu dari treatmentnya. Nah, ketika pasien dia mengalami uncertainty itu tadi, sehingga pasien dia malah kadang malas minum obat, kemudian dia malas untuk hidup yang lebih
sehat ya, karena dia merasa kalau ini nggak punya ngaruh apa-apa terhadap penyakitnya seperti itu ya. Sehingga ketika kita mengelola pasien di rumah sakit di bangsal dan pasien akan pulang ya, itu kesempatan kita untuk memberikan satu edukasi kepada si pasien dan keluarganya. Jadi menambah apa namanya keyakinan kepada pasien bahwa ini masih masih bisa disembuhkan, masih bisa dikontrol, masih bisa dicegah seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin penting dari aspek diagnosa Pak sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah inisiasi atau mungkin adanya treatment baru. Ini kadang membuat pasien menjadi tidak yakin dengan kondisi sakitnya. Jadi misalkan pasien dia sakit kemudian di rumah sakit diberikan satu treatment baru, apa obat baru yang mungkin pasien tidak tahu ini obatnya isinya apa gitu atau mungkin fungsinya apa. Kadang itu menjadi pasien menjadi tidak yakin dengan fungsi obat tadi seperti itu. Nah sehingga di sini ada beberapa aspek komunikasi, aspek dari apa namanya peran perawat dalam memberikan informasi penyakitnya atau treatment itu menjadi kunci untuk mengatasi uncertainty pada si pasien yang tadi seperti itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah transition of care atau perpindahan apa namanya perawatan. Misalkan pasien yang dia sudah dirawat di rumah sakit lama, kemudian dia diminta untuk kontrol di misalkan di poli yang di luar rumah sakit itu seringkali menjadi permasalahan maksudnya. Sehingga di sini penting sekali untuk kita memberikan satu apa ya penjelasan kepada pasien tentang transition of care. Jadi misalkan perpindahan layanan dari puskesmas ke hospital itu menjadi satu hal yang penting gitu ya. Karena kalau pasien tidak dijelaskan, seringkali pasien ini apa browsing sendiri kemudian memahami dengan pemahaman yang mungkin tidak seperti pemahaman kita, sehingga malah pasien menjadi tadi merasa tidak yakin dengan apa namanya layanan yang akan diberikan di sebuah hospital seperti itu. Nah, ini juga akan mengganggu dari aspek apa namanya layanan keperawatan ya Bapak semuanya ya. Karena kalau kita tidak bisa atau mungkin dari apa nakes tidak menjelaskan aspek yang terpenting dari layanan, maka itu akan membuat pasien jadi tidak yakin dengan layanan itu sendiri seperti itu ya. Jadi konsep ini sekalipun hanya satu kata uncertainty seperti itu, ini ternyata panjang ini ya, panjang apa namanya, panjang deskripsinya, panjang dari beberapa komponennya seperti itu ya. Sehingga aspek dari transition of care ini menjadi apa namanya poin yang cukup penting ketika pasien dia berpindah layanan dari satu ke tempat yang lain. Gitu, semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pasien itu dia masuk with unfamiliar. Jadi ketika pasien dia harus berhadapan dengan hal yang baru yang dia tidak biasa sebelumnya seperti itu. Jadi pasien-pasien yang dia tiba-tiba kaget didiagnosa penyakit jantung, kemudian pasien-pasien yang dia kaget didiagnosa kanker atau mungkin penyakit lain yang dia kronis seperti itu kadang membuat pasien menjadi uncertainty. Dia merasa menjadi tidak yakin dengan fisiknya seperti itu. Ya, makanya di sini peran dari apa namanya peran dari keluarga, peran dari tenaga kesehatan itu sangat penting untuk mengatasi ketidakyakinan pasien terkait penyakitnya seperti itu, sebenarnya. Sehingga kalau pasien itu dia tidak yakin dengan kondisi sakitnya, dia tidak yakin dengan pelayanan keperawatan, apalagi tidak yakin dengan treatment yang diberikan itu akan sangat berpengaruh terhadap outcome yang akan diterima oleh pasiennya. Ya, makanya konsep ini sudah banyak digunakan di banyak penelitian semuanya, penelitian-penelitian yang dia melibatkan pasien-pasien dengan penyakit kronis. Jadi mereka menggunakan apa namanya metode untuk mengobservasi kira-kira pasien-pasien yang dia tidak yakin dengan kondisi sakitnya, apakah dia punya outcome yang bagus seperti itu. Ya. Jadi ternyata ketika pasien dia tidak punya ke atau dia merasa uncertainty dengan layanan keperawatan atau medis atau mungkin medikasinya atau mungkin dari aspek yang ada di penyakitnya atau mungkin di prognosisnya itu seringkali mengganggu di outcome pasiennya kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang sering membuat atau mungkin sering disebut sebagai eh, outcome negatif dari pasien yang dia mengalami uncertainty. Jadi ketika pasien dia mengalami tidak yakin dengan kondisi sakitnya, tidak yakin dengan apa medikasi yang diberikan atau pengobatan yang diberikan, itu nanti efeknya di aspek psikologisnya seperti itu. Jadi di sini disampaikan pasien akan mengalami kondisi yang namanya ketakutan. Jadi ketakutan dengan sakitnya. Dia kadang merasa pesimis dengan sakitnya. Dia kadang ada yang namanya emotional distress. Jadi aspek psikologisnya dia menjadi tidak stabil lagi ya gitu. Sebagian pasien yang dia terkena diabetes itu kadang menjadi tidak stabil emosinya. Berbeda ketika dia sebelum didiagnosa diabetes ya gitu.
ya itu apa namanya sudah sebagian pasien mengeluhkan seperti itu. Jadi ketika dia sebelum didiagnosa DM itu dia psikologisnya menjadi biasa aja. Jadi dia tidak begitu mudah marah ya. Tapi ketika dia sudah kena diabetes atau dia kena hipertensi yang kronis, dia menjadi apa emosional distress. Jadi dia menjadi tidak stabil lagi ini ya, apa namanya aspek psikologisnya. Nah seperti itu. Nah ini di antara apa namanya di antara efek dari ketika pasien dia mengalami uncertainty atau dia tidak begitu yakin dengan kesembuhan penyakitnya gitu ya. Jadi ternyata informasi yang sampai ke pasien itu punya pengaruh terhadap kondisi psikologis pasiennya. Jadi setiap informasi yang kita sampaikan ke pasien sekalipun itu hanya informasi yang mungkin kesannya sepele, misalkan infusnya habis atau apapun itu, kadang punya efek yang cukup besar kepada kesembuhan pasien, apalagi di bangsal seperti itu semuanya. Jadi kalau kita perhatikan pasien-pasien itu ketika di bangsal kemudian kita berikan edukasi yang mungkin hanya satu dua kalimat itu kadang punya efek yang cukup besar untuk kesembuhan mereka seperti itu. Misalkan pasien PPOK yang dia punya riwayat smoking kronis itu ya ketika kita sampaikan edukasi ke mereka kadang pasien ya ini apa namanya eh, meyakini kalau itu suatu hal yang sangat penting bagi mereka seperti itu. Jadi ketika diminta untuk mengurangi merokoknya atau mungkin ketika kita minta untuk stop smoking itu malah mereka senang karena apa namanya itu disampaikan dari orang yang berbeda. Jadi ketika nakas yang menyampaikan dia berbeda kesannya daripada apa namanya dari keluarga sendiri. Makanya ketika kita di rumah sakit kemudian bertemu dengan pasien ya paling tidak kita punya satu hal yang disampaikan ke pasien untuk kesembuhan si pasien tadi seperti itu maksudnya. Kadang di rumah atau ketika kita ketemu keluarganya itu keluarga cerita, ini kalau di rumah kok saya bilangin itu ngeyel terus gitu, jadi nggak pernah nurut ketika saya minta berhenti rokok ya dia nggak mau berhenti. Gitu. Jadi kadang family seperti itu. Jadi caregiver atau mungkin keluarga pasien dia melakukan seperti itu. Jadi kalau di rumah itu ketika dinasihati untuk berhenti merokok atau mungkin pasien dia diminta untuk membatasi makan, malah kadang malah ngeyel, kadang malah marah dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah sakit, kemudian dia sampai rumah sakit, ketemu dengan tenaga kesehatan, ketemu dengan perawat begitu atau mungkin dengan nakes yang lainnya, dinasihati, pasien malah bilang, oh iya, iya, nurut seperti itu. Sehingga ketika di rumah, ketika pasien dia pulang ke rumah, kemudian dia sudah terbesit untuk melakukan hal yang tidak sehat lagi, itu diingatkan sama keluarganya. Kayak gitu. Jadi keluarganya kadang bilang, apa ingat nggak ya disampaikan sama perawatnya di rumah sakit untuk berhenti merokok ya, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi hal yang apa namanya menambah certainty dari ini apa namanya pasiennya seperti itu ya. Karena ketika pasien tadi dia tidak yakin dengan kondisi sakitnya, dia tidak punya satu motivasi untuk sembuh itu seringkali malah mengganggu dari proses penyembuhan si pasiennya seperti itu. Meskipun kadang sebagian penyakit itu dia sembuhnya cukup cukup lama, Pak. Apalagi penyakit-penyakit yang dia sifatnya kanker itu dia cukup lama dalam treatment ya. Sehingga kalau pasien dia menderita penyakit kronis, kemudian dia tidak punya satu apa ya bekal psikologis yang bagus, begitu nanti akan berpengaruh terhadap fase-fase penyembuhan yang ada pada kanker, kayak gitu ya. Sehingga ini hal yang sangat sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah reduce resourcefulness. Jadi biasanya pasien-pasien yang dia mengalami Alzheimer itu dia akan agak sedikit mengalami rasa enggan untuk mencari sumber yang bisa menyembuhkan keluhannya seperti itu. Jadi misalkan di sebuah kampung, di sebuah desa itu ada bidan atau dokter praktek atau perawat praktek di sana gitu. Tapi ketika dia tidak yakin dengan kesembuhan penyakitnya, dia seringkali menganggap kalau wah itu kalau saya periksa ke sana enggak sembuh atau mungkin enggak berpengaruh dan sebagainya. Jadi kemampuan dia untuk mencari sumber atau mungkin aspek yang bisa menghilangkan apa namanya simptomnya itu malah menjadi berkurang sehingga pasien dia di rumah dengan kondisi simptomnya masih ada seperti itu. Nah, ketika simptomnya masih ada, itu ketika tidak ditangani dengan segera biasanya akan bertambah ke simptom yang lainnya. Nah, ini dampak dari anxiety. Jadi ketika pasien dia apa namanya menganggap bahwa ini penyakit yang susah disembuhkan atau mungkin ketika dia periksa di apa namanya praktek nakes praktek di rumah dia merasa kok dia kurang yakin dengan apa namanya dengan kesembuhannya ini menjadi satu hal yang cukup menjadi PR bagi apa nakes yang ada di masyarakat. Jadi menjadi hal yang apa namanya jadi yang cukup lumayan ya untuk di sana gitu.
Sehingga kalau pasien-pasien ini yang ada di rumah kemudian dia merasa ada simptom yang tidak bagus, kemudian ya harapannya dia bisa apa namanya bisa segera kontrol ke rumah sakit, ke poli atau dan sebagainya seperti itu ya. Dan di sini ternyata keluarga juga punya peran yang cukup apa namanya cukup penting untuk menumbuhkan rasa certainty pada si pasien tadi ya gitu. Ketika pasien dia sudah selesai dengan penyakitnya, dia selesai dengan apa namanya, dengan pengobatannya, dengan treatmentnya, maka dia akan lebih mudah untuk diedukasi, dia mudah untuk diberikan terapi-terapi yang itu mungkin akan mempercepat penyembuhan dari pasiennya seperti itu. Jadi ini settingnya teori ini dia dibuat dengan setting dengan kondisi-kondisi pasien yang dia dengan penyakit kronis kayak gitu ya. Karena kalau penyakit akut biasanya dia pasien ini apa namanya tidak bisa diterapkan konsep ini pada kondisi akut karena dia berbeda kondisi. Sehingga kalau pasien dia sudah ada penyakit kronis, biasanya dia akan muncul rasa uncertainty gitu. Seperti itu. Tapi kalau pada fase penyakit akut ini tidak begitu banyak atau mungkin jarang yang dia mengalami uncertainty. Gitu. Tapi ketika pasien dia sudah ada penyakit kronis gitu, dan dia merasa kok tidak banyak perubahan dari treatment yang dia terima selama ini, ya dia akan mulai muncul uncertainty tadi. Nah, ketika ini muncul, maka akan punya pengaruh terhadap aspek-aspek yang berikutnya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lihat dari beberapa paragraf yang kita baca ini atau kalimat yang kita baca ini menunjukkan bahwa ternyata kondisi apa namanya ketidakyakinan pasien itu akan membawa simptom-simptom yang lainnya, akan menimbulkan gejala-gejala yang lain. Sehingga di sini perawat atau nakes dia punya peran yang sangat vital untuk apa namanya mengkaji aspek uncertainty dari si pasien tadi seperti itu ya. Karena di sini disampaikan ada negatif physical and psychological outcome ketika pasien dia merasakan uncertainty. Ya. Nah, di sini karena riset ini teori ini dia fokusnya pada onkologi atau kanker, berarti di sini oncology nurses must be able to recognize and facilitate management awareness. Nah, jadi perawat yang dia fokus di kanker itu dia paling tidak bisa mengenali beberapa tanda gejala yang menunjukkan bahwa pasien itu dia mengalami ketidakyakinan dengan kondisi sakitnya seperti itu atau tidak yakin dengan perawatan yang diberikan gitu ya. Nah, ini bisa dikaji ketika pasien dia komunikasi dengan kita seperti itu. Nah, kondisi ini atau konsep uncertain ini bisa kita lihat dari pasien ketika pasien dia menyampaikan sesuatu hal seperti itu ya. Atau mungkin kita melihat dari sikapnya sehari-hari ketika pasien di rumah. Jadi kita bisa menanyakannya kepada keluarga pasiennya. Kira-kira di rumah dia seperti apa ketika dia dalam keadaan atau dia sedang ada keluhan sesuatu. Apakah dia mengatakan sesuatu atau dia punya keinginan untuk periksa atau mungkin yang lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga apa namanya peran perawat kemudian peran dari keluarga menjadi penting untuk mengenali kondisi uncertain dari si pasien tadi seperti itu. Sebenarnya makanya di apa namanya, di keperawatan ini juga dibahas konsepnya ternyata aspek ketidakyakinan itu menjadi satu problem ya ketika kita merawat pasien-pasien yang dia dengan penyakit kronis. Jadi tidak hanya dari kanker saja, tapi di banyak penyakit yang lainnya, penyakit jantung dan sebagainya itu dia seringkali mengeluhkan kalau dia merasa tidak yakin dengan kesembuhannya. Nah, ini akan jadi hal yang cukup mengkhawatirkan ketika pasien dia sudah mulai muncul rasa pesimis dengan penyakitnya, gitu ya. Nah, ini apa namanya sebagai introduksi saja bagi semuanya dan di teori ini ada beberapa poin, ada 4 poin, ada A, B, C, D, ada 4 poin yang disampaikan oleh Michel. Jadi Michel ini membuat satu teori tentang uncertainty ya, ketidakyakinan pasien terkait kondisi sakitnya, dan dia membaginya menjadi apa namanya, 4 bagian. Yang pertama adalah antecedent generating uncertainty. Jadi hal-hal yang dia memicu atau hal-hal yang dia memicu uncertainty. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi ada beberapa hal yang dia bisa memicu ketidakyakinan apa namanya dari kondisi sakit pasiennya ya. Yang kedua adalah appraisal of uncertainty. Jadi ketika pasien itu dia mengalami atau dia ketika pasien itu dia apa namanya mengalami uncertainty itu kadang nanti ada 2 respon. Ada respon bahwa itu sebagai bahaya atau dia sebagai opportunity. Jadi itu nanti ada sendiri bahasanya. Kayak gitu.
Kemudian yang ketiga ada coping dengan uncertainty, yang keempat adalah adaptasi dengan penyakitnya. Jadi ketika pasien dia sudah bisa memahami kondisi uncertainty-nya, biasanya dia nanti akan muncul coping seperti itu. Ketika copingnya ada, nanti dia akan bisa adaptasi. Jadi ini yang disampaikan oleh si Michelle. Nah, yang pertama adalah antecedent generating uncertainty. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa memicu pasien itu dia menjadi tidak yakin dengan penyakitnya seperti itu. Yang pertama adalah eh, stimuli frame, Bapak. Jadi ada yang disebut sebagai stimuli frame. Jadi ini contohnya adalah simptom pattern, kemudian event familiar, dan juga event kongruensi. Jadi ini tiga hal yang seringkali memicu dari uncertainty. Jadi yang pertama simptom pattern. Jadi ini berkaitan dengan pola dari simptom yang diulang oleh pasien. Jadi ketika pasien dia sakit, kemudian dia simptomnya dia kok semakin bertambah dan semakin berbeda dari hari-hari sebelumnya, maka itu kadang memicu dari kondisi ketidakyakinan dari pasiennya. Apakah ini semua atau tidak seperti itu. Dan rata-rata pasien kadang mengalami ketidakyakinan ketika dia sakit, kemudian kok semakin bertambah gejalanya. Itu sering kita amati yang ada di masyarakat kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi beberapa atau event familiarity. Jadi ini kondisi atau mungkin beberapa event yang menunjukkan bahwa orang sakit itu dia ada fase sembuhnya. Jadi ketika pasien dia melihat bahwa si A itu dia sakit, kemudian sakitnya sama dengan yang diderita pasien, kadang dia menjadi kondisi tidak yakin seperti itu semuanya. Jadi ketika pasien dia kena kanker, kemudian dia melihat pasien kanker kok dia menderita, kemudian dia kok banyak simptomnya, maka kadang pasien juga menganggap itu, wah jangan-jangan saya seperti itu sebenarnya. Jadi itu hal yang sering ditemukan di rumah sakit gitu, sehingga pengenalan terhadap simptom ini menjadi hal yang sangat vital ya, sehingga ini yang disebut sebagai stimuli frame. Jadi ada semacam stimulasi kenapa pasien dia mengalami mengalami ketidakyakinan dengan penyakit. Yang kedua adalah event kongruensi. Jadi ini maksudnya adalah ketika pasien itu dia dapat informasi tertentu dari media atau mungkin dari orang lain, kemudian dia kok menganggapnya kok ini hal yang sama dengan yang dia rasakan seperti itu. Jadi kesesuaian kayak gitu. Jadi ketika dia baca informasi, kemudian dia dengar dari orang lain terkait simptom yang dialaminya, itu kemudian dia cross check dengan yang dirasakan, itu kok dia sama, jadi komplain dari sama. Jadi ini yang memicu ketidakyakinan atau uncertainty. Jadi ada tiga hal. Jadi ini tiga hal yang ada di stimuli frame. Jadi ada simptom pattern, ada event familiarity, mungkin ada event kongruensi. Jadi ini yang menjadi konsepnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cognitive capacity, jadi kemampuan dalam memahami sesuatu juga penting. Jadi pasien-pasien yang dia pernah sekolah sampai perguruan tinggi sama dengan yang dia ada di SMA itu dia berbeda cognitive capacity-nya. Sehingga kalau kita komunikasi dengan pasien-pasien yang dia memang berbeda level pendidikannya, kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, yang mudah dipahami. Karena kalau pasien dia tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, nanti pasien akan muncul uncertainty tadi. Dia akan merasa tidak yakin dengan penyakitnya tadi. Sehingga kalau dia tidak yakin, maka nanti efeknya akan kemana-mana. Jadi efek dari psikologis, yang kedua efek dari fisik. Hilang Pak Adi. Loh, hilang lagi. Ya, sudah nggak Bapak Ibu? Oke? Ya Oke, Pak, baik, sampun saya Pak. teruskan ya, izin teruskan lagi. Jadi ini yang tadi kita sampaikan ada stimuli frame dan juga ada kognitif kapasitas Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika pasien-pasien itu dia punya kapasitas kognitif yang berbeda, itu dia nanti akan punya pengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Makanya di sini kemampuan nakes dan komunikasi itu menjadi kunci yang sangat penting untuk menumbuhkan keyakinan atau certain pada pasien-pasien. Ketika pasien itu dia dapat informasi yang kurang pas begitu ya, atau mungkin sebagian nakes yang dia menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, padahal mungkin pasien dia hanya lulusan SD atau SMP, mah ya itu akan membuat pasien tidak ngerti dengan apa yang kita sampaikan. Jika kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh si pasien tadi. Karena eh, apa tadi kemampuan kognitif kapasitas tadi itu berpengaruh terhadap uncertainty pasien. Kalau pasien dia sekalipun pasien dia ada hanya lulusan SD atau SMA, tapi dia paham dengan apa yang disampaikan oleh nakesnya, ya akan menjadi optimis untuk bisa sembuh seperti itu.
ya. Makanya di sini penting untuk kemampuan komunikasi kepada apa namanya kepada pasien karena kemampuan komunikasi pasien dia berbeda-beda di setiap rumah sakit atau di setiap bangsa. Sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur dari care provider-nya. Jadi ini tadi sudah sempat saya singgung, jadi informasi yang disampaikan kepada pasien, kemudian social support, kemudian edukasi itu juga penting ya. Ini untuk apa namanya mencegah dari uncertainty tadi. Jadi kondisi uncertainty itu kadang di antara sebabnya adalah dari informasi yang diterima oleh pasien dari healthcare profesionalnya. Sehingga tadi kemampuan kita dalam menyampaikan, kemampuan kita dalam menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami pasien itu menjadi kunci yang sangat penting. Yang berikutnya adalah kita harus bisa memberikan social support kepada pasiennya. Social support dalam konteks hospital atau konteks klinik ya itu bisa. Nah, jadi tidak selalu dalam konteks masyarakat ya, karena di hospital itu social supportnya dari apa namanya sesama penunggu pasien, kemudian dari perawat kepada pasien dan sebagainya itu bagian dari social support. Sehingga kalau kita di rumah sakit, kita mengelola pasien, ya kita berikan social support kepada pasiennya. Jadi ketika kita mungkin di jam 12 ngobrol TTV, nanti kita bisa sambil ngobrol dengan pasiennya, memberikan motivasi biar pasien patuh dengan pengobatan dan sebagainya. Karena itu menjadi poin penting bagi pasien semuanya. Jadi pasien itu ketika kita ajak ngobrol itu senang, jadi senang ya. Jadi apalagi pasien-pasien yang dia punya hobi cerita. Sebagai pasien yang lansia itu dia kalau sudah cerita, wah itu kalau kita tidak kalau kita tidak sabar itu kadang wah dia akan panjang ceritanya. Jadi kadang dia sakit apa terus dia ceritanya sampai kemana. Bahkan menjadi satu hal yang apa namanya melegakan pasien. Jadi ketika pasien dia ceritanya panjang lebar itu malah menjadi pasien menjadi plong dan menjadi apa ya senang didengarkan. Ya. Sebagian pasien dia lebih senang didengarkan daripada dikomentari. Seperti itu. Jadi kita apa ya harus peka dengan kondisi masing-masing pasien kayak gitu. Kadang ada yang pasien yang dia sifatnya dia lebih banyak bertanya kepada kita, ada yang dia lebih senang cerita, ada yang macam-macam. Jadi kadang dalam satu bangsa itu ada beberapa pasien-pasien yang dia karakter komunikasinya dia beda-beda. Ada yang tipenya senang cerita, ada yang dia senang nyatanya, ada yang senangnya protes itu ada. Makanya di sini social support itu sangat penting untuk menemukan certain pada pasien. Ketika pasien-pasien dia yang senang tanya, kemudian dia ketika kita jawab dia puas dengan jawaban kita, itu dia akan menambah keyakinan tentang penyakitnya seperti itu. Jadi kalau pasien-pasien yang dia sudah ya dia sering tanya gitu ya, kritis dengan tindakan keperawatan itu nanti akan apa namanya akan banyak tanya. Ketika dia banyak tanya, kemudian kita jawab dengan jawaban-jawaban yang memuaskan pasien, nanti pasien akan yakin dengan kita. Mungkin perawatnya pintar dan sebagainya. Jadi itu kadang menjadi apa ya seni kita dalam merawat pasien. Jadi di Bangsal itu akan banyak sekali hal yang akan kita pelajari dari pasien. Ya, makanya ilmu perawatan itu ilmu yang diantaranya sumbernya dari pasien kita. Jadi kalau kita hanya belajar teori saja tanpa kita terjun ke pasien pun juga akan kurang maksimal gitu. Ya, jadi bagi kami pun di akademi pun juga kadang seminggu pun kita juga menyempatkan ke Bangsal untuk supervisi praktek atau mungkin ada penelitian sehingga kita ketemu langsung dengan pasien, kemudian kita tahu kondisi mereka, kita bisa paham apa namanya komunikasi mereka, dan itu akan memberikan satu social support kepada si pasien gitu ya. Kadang satu pasien dia tidak ditunggui oleh keluarganya, sehingga ketika kita tanya, Bu ini di mana keluarganya? Oh sedang pergi, sedang macam-macam. Kemudian sekarang kita untuk ngobrol dengan si pasien tadi. Ketika ngobrol, kemudian dia merasa ada social support, ya berarti dia akan menumbuhkan tadi rasa yakin kalau di hospital ini punya satu layanan yang bagus seperti itu. Ya. Nah, ini apa benefit dari social support ternyata ketika perawat atau kita yang ada di Bangsal itu ngobrol dengan pasien sekarang kan ngobrolnya bukan obrolan-obrolan yang berat mungkin ngobrolan seputar penyakit sehari-hari yang dikeluhkan pasien hobinya pasien apa kemudian pasien dia cerita sehingga ada komunikasi yang bagus antara nakes dengan perawat itu bagian dari social support yang ada di Bangsal gitu ya makanya ini juga bisa menjadi apa namanya eh, bahan untuk bisa diteliti di rumah sakit kayak gitu. Jadi tentang komunikasi pasien dengan perawatnya, atau social support antara eh, nakes dengan pasien itu akan menjadi satu hal yang sangat menarik untuk diteliti. Gitu, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah eh, ya, new illness stimuli lead to uncertainty where patients are not familiar with experience. Jadi sebagian pasien yang dia sakit dan sakit itu dia belum pernah dialami sebelumnya, itu kadang menimbulkan ketidakyakinan. Jadi pasien yang dia mungkin baru didiagnosa penyakit diabetes dan padahal dia sebelumnya nggak pernah sama sekali, atau pasien yang dia didiagnosa penyakit jantung mungkin ya, padahal dia belum pernah sama sekali, kan akan menimbulkan apa namanya ketidakyakinan atau mungkin uncertainty tadi. Jadi dia nggak yakin dengan kondisi fisiknya, apakah dia mampu mengelola sakitnya atau tidak. Itu yang sering dirasakan oleh pasien. Karena ketika pasien dia mendapatkan atau dia mendengar diagnosa penyakit, misalkan Bapak ternyata Bapak mengalami penyakit jantung atau penyakit DM atau apa begitu, nanti dia sudah mindset di pikirannya, oh ini hal baru yang belum pernah saya rasakan, sehingga kadang pasien merasa nggak yakin, uncertainty, dia nggak yakin dengan psikologisnya, nggak yakin dengan fisiknya seperti itu. Kadang kaget, dan ketika kaget nanti biasanya ngaruhnya kemana-mana, muncul simptom A, B, C, D, kemudian belum lagi psikologisnya terganggu dan sebagainya. Sehingga di sini ketika ada pasien yang dia baru didiagnosa penyakit tertentu dan itu penyakit yang baru dan belum pernah dirasakan pasien sebelumnya, itu menjadi apa kesempatan kita untuk meyakinkan pasien tadi dengan terapinya, dengan kesembuhannya dan sebagainya seperti itu. Apalagi yang didiagnosa penyakit yang dia sifatnya kronis ya. Nah, ketika kronis itu akan menjadi satu hal yang cukup lumayan, karena ketika kronis berarti nanti pasien akan berbulan-bulan hidup dengan penyakit itu tadi, atau mungkin bertahun-tahun, tergantung dari jenis penyakitnya. Ketika dia semakin lama sakit ya, atau mungkin dia dengan kondisi penyakit kronis tadi, ya ini tadi dia harus siap secara mental dan secara psikologis tadi. Ya, kadang tadi di sela-sela di sela-sela pasien dia apa namanya sakit, biasanya dia ada aspek uncertainty, sehingga dia tidak yakin dengan obatnya, dia tidak yakin dengan tanda gejalanya, dia yang tidak yakin sembuh enggaknya, itu kan jadi masalah dia gitu. Jadi ini definisi dari antecedent generating anxiety. Jadi beberapa sebab yang dia bisa memicu ketidakyakinan pasiennya. Jadi ada stimuli frame, ada cognitive capacity dan sebagainya. Jadi ini sudah kita sampaikan ya. Nah ini gambarnya, jadi ini gambarnya bapak semuanya. Ada chatnya. Oh ya, ada yang bertanya. Oke, dari Pak Fajar Arianto. Ya. Pak Adi mau tanya terkait materi yang disampaikan di layanan aspek psikologis jarang diangkat sebagai masalah. Padahal hampir semua pasien mengalami gangguan psikologi. Bagaimana treatment untuk pasien terminal misal HD? Kita sebagai perawat dalam memenuhi kebutuhan aspek psikologi. Nah ini kalau misalkan di layanan belum ada, beberapa cara yang ditempuh adalah misalkan dengan mengadakan satu pelatihan ya, pelatihan bagaimana mengadakan atau psychological care, jadi layanan psikologis, atau mungkin pelatihan bagaimana mengenali keluhan psikologis yang ada pada si pasien tadi, ya gitu. Ya benar, karena ini juga kita rasakan di Magelang Pak Fajar, jadi tidak semua hospital itu dia memang punya satu layanan psikologis. Apalagi beberapa rumah sakit yang dia masih baru berkembang itu masih belum banyak menggunakan aspek psikologis, sehingga di sini yang menjadi poin penting adalah dengan tadi bisa mengadakan workshop pelatihan yang dia mengundang beberapa pakar yang dia sudah punya pengalaman klinis dan pengalaman, kalau dia dosen ya dia punya pengalaman akademik di bidang psikologis seperti itu, sehingga ini menjadi bagian yang apa namanya yang penting untuk mengenali psikologis pasiennya. Ya. Yang kedua bisa dengan kolaborasi atau kerjasama dengan rumah sakit lain, atau mungkin beberapa perawat yang dia memang fokus di kejiwaan, atau sekarang banyak ya perawat-perawat yang dia sudah spesialis jiwa, itu saya kira bisa dijadikan sebagai satu sumber ilmu di sana ya, karena mereka juga sudah punya pengalaman klinis, kemudian punya pengalaman dari aspek keilmuan ya, itu menjadi hal yang bisa ditempuh ya gitu. Jadi ya tadi yang pertama adalah dengan ada pelatihan ya, atau workshop atau sharing session dengan beberapa perawat yang dia punya pengalaman dengan apa psikologis pasien, dan dia akan nanti banyak cerita gitu ya. Dan ini sering banyak ditemukan di beberapa apa namanya klinik atau rumah sakit ya, rumah sakit jiwa itu di Magelang ada rumah sakit jiwa, dan dia di sana beberapa perawat sering sharing cerita. Jadi beberapa pasien-pasien yang gangguan jiwa pun dia juga mengalami penyakit yang klinis seperti itu.
baik penyakit dia asma dan sebagainya, sehingga itu kadang menjadi satu apa media pembelajaran kami yang ada di akademik. Jadi kita melihat fenomenanya di rumah sakit jiwa seperti apa, kemudian kita cross check dan sebagainya. Kemudian kita biasanya dengan bermain evidence base, jadi melihat di jurnal seperti apa, kemudian mencari treatment yang pas untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang dia ada keluhan apa namanya psikologis gitu ya. Nah, ini pasien-pasien yang masuk fase terminal, fase kemudian bisa pun juga kurang bisa. Jadi konsep dari uncertainty ini memang dia banyak dialami oleh mereka yang dia sudah ada di penyakit kronis, bahkan yang masuk di fase terminal ill gitu. Jadi yang sudah apa namanya di uncertainty biasanya nanti sudah masuk di palliative care gitu. Jadi beberapa kondisi penyakit dia tadi ada tahapannya. Kadang pasien dia fase akut, kemudian di akut dia tidak teratasi dengan baik, kemudian dia tidak di kronis. Ketika di kronis dia nanti banyak gejala-gejala yang muncul di sana ya. Kemudian tidak tertangani tadi keluhannya, kemudian ujungnya adalah pasien dia masuk di terminal dan dia masuk di palliative care dan sebagainya. Itu ya yang sering kita temukan di beberapa teman-teman cerita itu seperti itu. Jadi akut kemudian nggak diatasi dengan segera, kemudian dia pindah di kronis dia tidak ditangani, simptomnya dia tidak bisa di manajemen dengan baik ya. Plus pasien dia juga uncertainty, jadi pasien tidak yakin dengan kondisi sakitnya. Akhirnya ketika sudah ada pemicu baik dari aspek psikologisnya, dari aspek fisiknya ya, jadi pasien menjadi semakin bertambah simptomnya ya, kemudian dia kadang masuk di terminal ill atau mungkin di palliative care, sehingga pasien ya harap di endingnya kadang mohon maaf kadang ada yang meninggal dunia, kadang sampai hidup di fase yang cukup panjang, nantinya dia sakit tapi dalam kondisi yang kita harus memberikan perhatian ekstra pada pasien tadi ya. Makanya penting, memang ini bagus pertanyaannya, karena tidak semua hospital dia ada layanan psikologisnya. Makanya di sini perawat juga apa, mengadakan satu event atau mungkin workshop atau pelatihan atau sharing session dengan pakar-pakar yang dia sudah punya pengalaman klinis menangani pasien fisik dan dia ada keluhan psikologisnya gitu ya. Jadi kadang eh, kita butuh sharing seperti ini Bapak Ibu. Jadi butuh sharing dengan beberapa expert yang dia sudah punya tadi ya, experience di klinik, di rumah sakit menangani pasien-pasien yang dia dengan gangguan apa namanya, gangguan fisik dan juga gangguan psikologis gitu ya. Dan juga semisal ini pun kan berarti tadi ya, kadang otodidak itu perlu Bapak. Jadi belajar mandiri gitu ya. Kadang kita sudah dapat ilmu dari seminar atau workshop apa, kemudian kita di rumah juga kadang di seminar itu ada satu pembicara yang menyampaikan, "Oh, ini nanti bisa membaca buku ini," dan sebagainya. Itu kita bisa menjadi bahan bahan referensi untuk kita belajar seperti itu. Jadi ketika memang belum ada satu kegiatan workshop yang mengadakan apa namanya aspek psikologis care seperti itu, kita paling tidak sudah bisa mengawali dengan otodidak. Jadi kita belajar dengan apa namanya dengan materi yang sudah kita terima, kemudian kita bisa sharing dengan teman-teman yang ada di bangsa seperti itu ya. Karena saya yakin sekarang ini sudah banyak sudah banyak beberapa materi yang bisa kita ambil dari apa namanya dari psikologis atau dari keperawatan jiwa yang bisa kita integrasikan di layanan penyakit kronis terutama yang ada di bangsa seperti itu ya. Itu Pak Fajar jawaban saya kurang lebih ya. Ya, jadi intinya ini benar di Magelang pun kita juga merasakan beberapa layanan psikologis masih masih kurang atau mungkin belum banyak ya, sehingga kadang kita kolek dengan beberapa teman-teman yang ada di rumah sakit jiwa atau mereka yang fokus di psikolog untuk sebagai bahan konsultasi di apa namanya di problem pasien-pasien kronis yang dia juga mengalami masalah uncertainty, masalah apa namanya psikologis tadi gitu ya. Di beberapa rumah sakit sudah ada poliklinik yang apa namanya poliklinik yang dia fokusnya sudah di aspek kejiwaan, jadi psikologis atau psikolog itu menjadi rujukan ketika ada pasien-pasien yang secara fisik dia sakit dan psikologi dia sakit, kemudian dia menjadi satu konsultan ketika dia ada masalah seperti itu. Gitu. Gitu Pak Fajar, jawaban saya kurang lebih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Saya izin Oke, Pak meneruskan. Adi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah satu apa model yang dibuat oleh si Michelle tadi 1988 ini, karena sudah melalui banyak pengembangan sehingga menjadi seperti ini untuk modelnya ya. Ini teorinya dia dibentuk tahun 1981 sehingga dia butuh dia banyak pengembangan sehingga di tahun 88 ini
apa namanya sudah dibentuk model yang seperti ini. Jadi ini kalau kita pahami di sini, jadi di sini ada beberapa ada beberapa stimuli ya gitu ya. Jadi sebelum pasien itu dia muncul ketidakyakinan, dia di sini pasti ada latar belakangnya. Nah ini ada stimuli frame, ada struktur provider, ada cognitive capacity. Ini yang tadi saya sampaikan di sana. Jadi 3 poin ini menjadi pemicu pasien dia mengalami nggak yakin dengan kondisi sakitnya. Jadi ketika pasien dia tidak yakin dengan kondisi sakitnya, biasanya ada dari 3 poin ini. Ada stimuli frame-nya, ini berasal dari internal pasiennya. Yang kedua dari aspek eksternal, ini dari apa social support, dari edukasi, dari apa namanya healthcare profesionalnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada aspek kognitif capacity pasien. Jadi eh, ini 3 hal yang sering memicu pasien dia tidak yakin dengan kondisi sakitnya. Nah, di sini perawat punya peran penting untuk mengatasi ini. Jadi punya peran untuk mengatasi atau mengkaji, ya, mengenali stimuli tadi ya, mengenali stimuli, mengenali cognitive capacity, kemudian dari layanan kesehatan yang ada di sana. Ya, dari simptom patternnya seperti apa, kemudian beberapa event-event yang sama dengan apa yang dirasakan pasien, kemudian kesesuaian antara informasi yang diterima pasien dengan apa yang dirasakan pasien itu menjadi satu problem ternyata ya. Kemudian kognitif capacity pun juga sama. Jadi komunikasi. Jadi kalau kita ngomong ke pasien itu yang menggunakan bahasa-bahasa yang memang pasien itu mudah menerima, memahami gitu ya, dan mudah menerapkan ya. Karena tidak semua pasien yang dia paham itu dia menerapkan. Jadi tadi ya keluhan-keluhan dari keluarga pasien itu sering kita dengarkan kalau sudah di rumah sakit nih. Dia di rumah ketika di poliklinik dia cerita oh sudah diberikan saran oleh apa namanya oleh dokternya, diberikan saran oleh perawatnya gitu ya, dan dia mudeng, dia paham gitu ya. Kemudian dia pulang ke rumah, kemudian beberapa hari berikutnya kemudian dia ke poli lagi, kemudian dia cerita, kemudian keluarganya ngeluh, wah di rumah ini dia tidak taat dengan sarannya dan sebagainya. Ini jadi satu tantangan sendiri ya, tantangan kita bagaimana meyakinkan pasien. Dan ternyata merubah mindset orang itu tidak mudah, merubah itu tidak bukan bukan hal yang mudah gitu ya. Itu apa sudah dirasakan oleh banyak perawat yang ada di poli atau yang ada di IGD atau apa yang sebagainya, yang dia mengedukasi pasiennya. Jadi edukasi itu sudah disampaikan, ya sudah pasien sudah paham paham gitu. Nanti di rumah dia ini apa? Iya ya bu, iya gitu. Tapi ketika di rumah gitu, sudah di rumah berapa hari kemudian minggu depan atau bulan depan kontrol ke poli gitu ya. Kemudian orangnya cerita, Pak ini kemarin di rumah dia enggak perhatiin dia enggak ini Pak. Makanya apa muncul tanda gejala lain. Nah, biar kita juga kembali mengingat lagi. Jadi peran kita ya peran perawat ya jadi ya diantaranya menjadi edukator bagi pasien. Nah, gitu. Kadang kita sampai berbusa-busa ngomongnya, pasien mudeng dia sampai di rumah ada nggak dilakuin. Hal yang mungkin biasa kita apa namanya kita rasakan, tapi itu yang menjadi tantangan, menjadi pekerjaan kita, menjadi apa namanya tantangan kita ketika kita ketemu dengan pasien gitu. Karena tidak semua pasien itu dia apa namanya dia akan patuh dengan apa yang disampaikan. Kadang ada fasenya pasien dia patuh, ada fasenya ada pasien dia tidak patuh. Gitu. Nah kadang ketidakpatuhan tadi di antara faktornya adalah tadi uncertainty, tadi dia tidak yakin. Karena nggak yakin berarti dia berhubungan erat dengan perspektif dia terhadap penyakitnya, terhadap treatmentnya. Karena kalau kita bisa mengendalikan apa namanya mindset pasien itu akan menjadi mudah untuk kita edukasi, Mas. Ya, jadi itu. Nah, karena pasien dia merasa tidak yakin, kemudian di sini nanti akan ada 2 poin. Ada dua. Yang pertama, akan menganggap itu sebagai sebuah danger atau bahaya. Yang kedua, dia sebagai opportunity ya, gitu. Ya. Ketika pasien dia mengalami sebuah hal yang bahaya, maka pasien akan ini apa namanya? Akan mencari sebuah coping gitu, mencari coping bahwa ini apa namanya? Hal yang harus diselesaikan, hal yang harus diatasi seperti itu. Kadang pasien dia tidak atau mungkin pasien kadang mengabaikan itu mengabaikan kadang dia malah menjadi pesimis dan sebagainya. Ketika pasien dia menganggap uncertainty sebagai hal yang membahayakan dia seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika pasien itu dia menganggap suatu kesempatan, berarti dia akan mencari buffering strategi. Jadi dia akan berusaha untuk mengatasi itu, ya, mengatasi kemudian dia akan berusaha mencari apa namanya
konsultasi, dia mencari satu informasi yang benar sehingga itu menjadi kesempatan dia untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Kadang sebagian pasien dia cerita kalau dia nggak yakin dengan treatment sehingga dia curhat kepada perawatnya atau mungkin nakes yang ada di sekitar pasiennya gitu ya. Dia nggak yakin dengan obatnya, nggak yakin dengan kondisi gejalanya seperti itu ya, apa namanya itu kadang dianggap sebagai sebuah kesempatan atau opportunity sehingga pasien malah ketika semakin banyak bertanya nanti kita kesempatan kita untuk meyakinkan pasien tadi. Gitu ya. Tapi tadi sebaliknya kalau pasien dia appraisalnya adalah sebagai sebuah bahaya bahaya bagi si pasien, kadang pasien malah apa namanya muncul rasa pesimis dan sebagainya itu yang ada di apa, artikel ini. Jadi pasien menjadi pesimis, kemudian dia kadang tidak patuh dengan treatmentnya ya, dan dia apa namanya tadi ya ketika dinasihati di depan dia ya ya ketika di rumah dilakuin itu kan bagian dari apa persepsi pasien yang mungkin berbeda. Mungkin dia menganggap itu sebagai sebuah danger atau bahaya, sehingga dia akan menghindar atau mungkin apa gitu. Tapi ketika pasien itu menganggap sebuah kesempatan ya dia akan mencari coping yang bagus ya. Jadi buffering strategi juga bagus dan sebagainya. Dan nanti endingnya ada adaptasi. Ya. Jadi endingnya adalah adaptasi. Pasien bisa adaptasi dengan kondisinya. Sekalipun dia masih sakit. Ya. Dan sekarang pun juga banyak pasien-pasien yang dia sakit tapi dia bisa adaptasi dengan sakitnya. Begitu. Ya, jadi mereka yang sakit kronis tapi dia sehari-hari pun dia masih bisa adaptasi, misalkan nutrisinya, kemudian apa namanya medikasinya itu menjadi menjadi apa namanya kunci yang bisa menjadi adaptasi, bisa adaptasi. Jadi adaptasi itu dia memang fokusnya pada penyakit kronis. Kalau akut ya jarang sekali konsepnya bisa diterapkan. Jadi tadi diawali dari apa namanya stimuli frame, ada struktural providernya, kemudian cognitive capacity dia bisa memicu uncertainty. Dan kemudian ketika pasien merasakan ini dan ini kembali ke ini apa persepsi pasiennya. Kalau dia mengapresiasinya sebagai danger, dia akan berusaha menghindar, dia akan tidak patuh dengan treatment dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika dia menganggapnya sebagai opportunity, berarti dia nanti akan mencari buffering strategi. Bagaimana caranya biar dia bisa mengatasi apa namanya simptom yang pasien sudah rasakan seperti itu ya. Kemudian nanti endingnya adalah dengan adaptasi. Adaptasi nanti pasien akan sudah stabil emosinya, dia sudah stabil apa certainnya dia sudah stabil mindsetnya tidak akan berubah-ubah lagi sehingga mudah diedukasi, mudah dikendalikan ketika pasien dia ke poli atau kontrol dia akan bisa kita apa sampaikan informasi yang benar kemudian pasien di rumah pun juga bisa adaptasi dengan itu ya. Teman-teman di Prolanis pun juga sama ya, yang di Prolanis di Puskesmas itu kan setiap berapa minggu sekali ada kumpul dengan para pasien-pasien yang itu ya, yang penyakit kronis itu, kemudian mereka sering cerita ada FGD dan sebagainya. Itu dia juga ini apa mereka yang sudah kronis dengan penyakitnya dia bisa adaptasi dengan makanannya, adaptasi dengan obatnya dan sebagainya itu dia sudah bisa stabil dengan itu ya. Tapi ketika mereka yang baru awal-awal sakit itu untuk adaptasi dia agak susah karena dia harus merubah gaya hidup, merubah jam tidur dan merubah macam-macam sehingga kadang pasien menjadi nggak yakin dengan kondisi sakitnya tadi. Tapi kalau mereka sudah kronis, sudah apa sering kumpul di prolanis begitu di puskesmas itu sering seperti itu. Kemudian nanti ada diskusi, ada sharing-sharing dengan pasien lainnya, dan dia dianggap sebagai social support begitu, dia akan bisa adaptasi. Jadi ternyata cerita-cerita yang didengar langsung pasien ketika dia ngumpul dengan teman-temannya itu yang sama-sama sakit ya seperti itu mempengaruhi kondisi ini psikologis pasien. Ini berlaku bagi mereka yang baru didiagnosa penyakit tertentu, misalkan apa hipertensi, kemudian diabetes itu kan seperti itu. Di Magelang pun juga ada teman-teman yang mengelola di Prolanis, kemudian apa namanya sharing menemukan beberapa teman-teman tertentu sehingga itu menjadi apa media untuk diskusi pasien. Dan pasien itu kalau dikumpulkan ya di sebuah event kemudian dia cerita pengalaman itu menjadi satu motivasi buat pasien lain yang dia baru sakit seperti itu. Kadang yang cerita sudah sakit bertahun-tahun, sudah lama dia sudah harus berjuang dengan treatmentnya, nutrisi dan sebagainya. Itu kadang menjadi motivasi buat pasien. Jadi endingnya adalah adaptasi. Jadi orang yang sakit kronis itu ketika dia sedang di fase-fase penyembuhan pengobatan,
endingnya adalah dengan adaptasi. Kalau pasien belum sampai ke adaptasi ini akan menjadi sedikit susah karena nanti dia akan pasti akan bergelut dengan nutrisinya, dia tidak akan patuh, obatnya tidak akan patuh dan sebagainya sehingga nanti malah akan sedikit susah mencapai fase adaptasi. Nah, pasien-pasien pun ya pasien yang dia post operasi ya gitu, post amputasi pun juga dia butuh adaptasi ya. Jadi butuh adaptasi. Jadi banyak pasien-pasien DM yang dia mengalami tidak yakin dengan penyakitnya dan dia menganggap sebagai sebuah hal yang bahaya, sehingga dia malah apa namanya menjadi tidak kooperatif ketika diedukasi ya gitu ya. Nah, dampaknya adalah nanti meningkat gula darahnya dan banyak keluhan-keluhan, kemudian kadang lukanya juga menjadi sedikit lama sembuhnya itu sehingga menjadi banyak komplikasi dan kadang sebagian pasien endingnya dia harus diamputasi kadang yang diamputasi kadang jaringnya. Jadi itu yang problem yang sering ditemukan di klinik dan sebagainya. Tapi ketika pasien sudah bisa adaptasi sekalipun dia itu masih sakit itu akan menjadi poin penting untuk kesembuhan dia. Jadi memang konsep ini memang apa namanya fokusnya pada chronic illness, jadi penyakit-penyakit yang kronis. Jadi ada banyak sekali ya, jadi hipertensi macam-macam, ada diabetes yang ada komplikasi sama DM yang komplikasi itu banyak sekali. Ya. Oke, ini coping sudah saya sampaikan sudah garis besarnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian terakhir ya Bapak Ibu, terakhir ini saya akan menyampaikan jurnal ya. Jurnal yang menggunakan konsep uncertainty. Ini ada satu jurnal dari artikel ya, dari jurnal Heart and Lung, jadi jantung dan paru-paru. Ini jurnal yang isinya adalah artikel-artikel yang dia mempublikasikan ya, problem-problem seputar jantung dan paru-paru dari semua aspek, baik aspek fisik atau bukan aspek fisik, jadi semua yang membahas variabel jantung dan paru-paru, dia mempublikasikan di jurnal Heart and Lung. Dan ini ada satu artikel yang diterbitkan tahun 2018, judulnya adalah Peran dari Illness Uncertainty in Relationship Between Disease Knowledge and Patient Clinical Outcome pada pasien-pasien atau remaja dan dewasa dengan congenital heart disease. Jadi peran dari ketidakyakinan dari penyakitnya ya dikorelasikan dengan pengetahuan tentang penyakit dan juga outcome-nya. Pada populasinya adalah pasien-pasien dengan congenital heart disease. Jadi ini yang apa namanya itu yang disampaikan. Nah, kenapa kok dia membahas tentang apa pasien dengan CHD? Itu karena memang penyakit ini memang seringkali memicu uncertainty gitu. Ya, congenital heart disease gitu ya, dia disampaikan. Semoga sudah kelihatan, saya zoom saja. Ini. Nah, jadi di ini introduction disampaikan bahwa penyakit CHD ini dia salah satu kondisi yang dia biasanya menyerang pada beberapa anak yang baru lahir atau bayi baru lahir di tahun pertama kehidupan. Jadi ini seringkali memicu kematian pada tahun pertama si bayi itu dia lahir di congenital disease. Makanya ketika pasien dia survive dari CHD itu dia seringkali merasa apa tidak yakin dengan penyakitnya gitu. Karena dia tahu kalau orang yang dengan CHD itu survival rate-nya dia tidak lama, jadi dia sebentar. Makanya ini seringkali mengganggu apa keyakinan pasien terkait kondisi sakitnya tadi seperti itu ya. Tapi nyatanya di sini di paper ini mereka menggunakan sampel remaja dan dewasa. Artinya ada banyak pasien-pasien yang dia dengan CHD itu dia bisa bertahan hidup sampai dengan dewasa sampai remaja atau remaja kemudian dia dewasa seperti itu ya. Nah, meskipun seperti itu ini memang menjadi apa bahan pikiran pasiennya seperti itu. Jadi mungkin pasien pernah membaca satu informasi kalau orang dengan CHD itu tidak panjang usianya seperti itu. Tapi dia juga membaca informasi lain kalau dengan CHD itu kok dia umurnya sampai panjang ya. Jadi dia merasa tidak yakin dengan itu. Mana sih yang benar? Nah ini diteliti di situ. Jadi diteliti. Makanya ketika pasien dia CHD itu dia apa namanya bisa berumur panjang itu menjadi saat apa namanya menjadi satu PR bagi pasiennya. PR-nya adalah dia tidak yakin apakah ini
eh, tahun terakhir dia hidup atau apa menjadi satu masalah gitu karena beberapa riset pun juga menyampaikan kalau pasien dengan CAD itu dia tidak lama usianya sehingga kalau dia sampai dewasa itu menjadi sebuah prestasi yang sangat bagus sekali seperti itu ya. Nah, itu diteliti di paper ini. Jadi dia melihat seberapa pengaruh ketidakyakinan dengan outcome ketika pasien dia mengalami CAD seperti itu. Nah, di sini mereka menggunakan respondennya itu ya. Jadi individu penyakit dengan CHD ya 169 pasien usianya 15 sampai 39 tahun. Jadi mereka yang berjumlah seratusan itu mereka usianya 15 sampai 39 tahun. Jadi mereka dengan CHD. Nah, ini ternyata kesimpulannya adalah ketika pasien itu dia merasakan tidak yakin dengan penyakitnya atau outcome-nya ini seringkali meningkatkan distres. Jadi semakin tinggi distresnya. Jadi kesimpulannya ketika pasien dengan CHD itu merasa tidak yakin dengan penyakitnya, kemudian outcome-nya dan pengetahuan atau mungkin prognosis dari penyakit kardiovaskularnya, maka dia menghasilkan atau level menjadi semakin stres seperti itu. Artinya kalau pasien itu dia tidak yakin dengan eh, penyakitnya, dia tidak yakin dengan treatment yang diberikan, dia tidak yakin dengan prognosis yang mungkin ada yang akan diterima pasien, maka dia meningkatkan distres seperti itu. Nah, ketika distres maka tadi yang sudah kita sampaikan bahwa dia akan berpengaruh terhadap semua hal gitu ya. Jadi sekalipun pasien itu dia sakitnya fisik, tapi ketika itu dipikir, kemudian dia semakin dipikir dan semakin dipikir, itu seringkali menimbulkan kondisi yang tidak bagus bagi si pasien tadi ya. Makanya di sini penting untuk mengenali ya beberapa tanda atau mungkin simptom yang muncul ketika pasien dia merasakan ketidakyakinan. Nah, kita melihatnya bisa dari verbal pasiennya dan melihat dari perilaku pasiennya. Kalau perilaku itu kita bisa menanyakan pada keluarga pasiennya. Kalau verbal biasanya ketika kita tanya di poli atau di bangsal. Gitu. Ketika di bangsal pasien mengatakan kalau dia pesimis atau dia merasa apa itu akan kelihatan dari respon pasiennya. Pasien-pasien yang dia jujur itu seringkali menyampaikan apa adanya ketika dia sakit. Jadi ketika ditanya dia menjawab apa adanya, ya kita bisa tahu pasiennya nggak yakin. Nah, gitu. Tapi kalau pasien yang ditanya kemudian dia kok kadang menjawabnya menjadi menjadi menggunakan kalimat-kalimat yang agak meragukan itu malah menjadi jangan-jangan pasien tidak jujur gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari verbal pasien dan juga perilaku pasiennya ketika pasien dia mengalami ketidakyakinan dengan kondisi sakitnya. Dan ini sudah dibuktikan di artikel ya semuanya. Ketika pasien dengan CHD itu dia merasa tidak yakin dengan penyakitnya, kemudian tidak yakin dengan pengobatan dan sebagainya, maka akan meningkatkan distres kayak gitu. Ketika dia sudah distres berarti dia nanti akan kemana-mana efeknya, treatmentnya dan sebagainya. Sebagainya. Karena orang dengan CHD itu dia memang butuh atensi yang ekstra karena memang jantungnya dia bermasalah sejak lahir juga memang dia butuh pembatasan aktivitas, kemudian nutrisi dan sebagainya biar tidak menjadi beban buat jantung. Karena kalau dia nanti tidak mengatur itu nanti akan menjadi beban buat jantung dan jantungnya akan menjadi tidak maksimal kerjanya dan akan mengganggu fungsinya. Nah, ketika jantung terganggu fungsinya, maka lama-kelamaan dia akan capek kerja. Ketika capek kerja, dia pasti akan mandek kerja, tidak mau kerja, dia berhenti dan sebagainya. Di jantung gitu ya. Nah, makanya di sini disampaikan ketika pasien dia memang sudah ada gangguan jantung sejak lahir itu akan menjadi PR-nya adalah dengan lifestyle tadi, bagaimana aktivitas, bagaimana stresornya, bagaimana nutrisi itu menjadi kunci untuk menjaga agar pasien itu dia usianya menjadi panjang. Seperti itu. Oke, ini saya skip saja ya Bu semuanya. Ini bisa menjadi materi mungkin kalau Bapak Ibu semuanya ingin tesis fokusnya di sini. Ini tidak menggunakan intervensi, hanya kuesioner saja. Kuesioner disebar ke pasien, pasien ngisi, dikembalikan, dianalisa. Cuman sebenarnya banyak ada 160 sekian pasien, usianya sekian. Gitu. Ini digunakan CHD karena memang itu penyakit yang sering menimbulkan uncertainty. Ya. Kalau penyakit-penyakit yang tidak menimbulkan ini ya tidak akan diteliti karena ini diantaranya adalah penyakit kronis gitu ya. Kalau misalnya belum
belum punya topik tesis, ya ini bisa menjadi apa ya? Contoh saja ya penelitian dan ini tidak menggunakan intervensi, hanya survei saja. Hanya apa menggunakan kuesioner, kemudian disebar ke pasien, pasien isi, kemudian kembalikan lagi, kemudian kita analisa. Ini hanya menggunakan Pearson, Pak, ya. Pearson correlation, jadi tidak begitu susah untuk analisa data. Jadi hanya menggunakan sampel sekian, tapi mencarinya ya mencari sampel 160 sekian dengan penyakit CHD yang mungkin PR buat ini buat penelitinya ya di Amerika sana ya gitu. Ya, jadi ini ada beberapa ini ada eh, menggunakan banyak sekali rumah sakit untuk sampelnya sehingga ini ada seleksi-seleksi tertentu ya, dan macam-macamnya. Jadi sekalipun risetnya ini hanya apa namanya survei ya tidak intervensi tapi itu menggunakan hospital yang cukup lumayan banyak. Ini sampelnya di sini dan sebagainya. Ya, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak semuanya. Barangkali ada sharing pertanyaan seputar uncertainty pada kondisi pasien dengan penyakit kronis ya. Dan saya yakin Bapak semuanya yang sudah lama di rumah sakit sudah sering menemukan pasien-pasien yang dia malah tidak yakin dengan kondisi sakitnya dan itu menjadi apa eh, tantangan kita di rumah sakit ya untuk mengatasi merubah mindset pasien supaya dia yang tadinya tidak yakin menjadi yakin, yang tadinya uncertainty menjadi dia certain dengan penyakitnya. Karena kalau pasien sudah certain dengan penyakitnya, certain dengan treatment yang diberikan, yang kita sarankan, nanti pasien akan mudah kita apa namanya edukasi dan mudah kita berikan informasi ketika itu sudah tercapai pasien bisa adaptasi nanti akan apa namanya eh, simptomnya akan berkurang ya, gitu ya. Dan kadang pasien sudah adaptasi tapi kadang karena satu lain hal kadang pasien menjadi tidak bisa adaptasi lagi. Jadi kadang menjadi satu hal yang itu dinamikanya di masyarakat seperti itu kadang pasien-pasien yang dia sudah bisa adaptasi dia di bulan depan dia menjadi tidak bisa adaptasi karena mungkin dia ada informasi yang kurang pas yang diterima sehingga itu menjadi apa problem bagi si pasien tadi itu nih, semuanya. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga kan tidak menambah kepusingan ya, tidak menambah pusing karena ini saya sharing konsep ya konsep kemudian saya berikan contoh penelitiannya sehingga ini apa namanya supaya lebih aplikatif dengan kondisi yang ada di rumah sakit yang ada di poliklinik dan harapnya bisa menambah wawasan kita, keilmuan kita, menambah kognitif kita mengenai pasien-pasien yang dia mengalami atau dia sedang merasakan ketidakyakinan dengan kondisi penyakitnya. Oke. Baik, ada sharing mungkin silakan Bapak Ibu semuanya. Sharing-sharing untuk pelayanan di rumah sakit mungkin silakan kalau ada. Tidak ada? Oke, tidak ada sih sepertinya. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup untuk kuliah hari ini dan nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah setelah Isak ya, setengah 8, insya Allah kita akan mulai kuliahnya. Topiknya adalah self management, Bapak Ibu. Self management nanti kita akan diskusi lagi sekitar topik yang akan kita sampaikan gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf tadi ada gangguan sinyal dan saya akhiri kuliah hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak oke, Adi. oke, sami-sami. Oke. Nanti malam jam setengah 8 ya Bapak Ibu semuanya. Nggih, Pak. Oke, Ini oke, Pak. oke, oke. Saya izin stop recording dulu.